Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Azara dari kelas R1J. Di video ini saya ingin mengerjakan tugas UTS, yaitu membedah buku dari Pak Uup Gufron selaku dosen agama Islam. Buku yang saya akan bedah kali ini adalah berjudul Fikih Ibadah Orang Sakit. Dalam buku ini yang pertama menjelaskan makna sakit. Sakit adalah salah satu kegiatan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga seseorang tersebut mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam aktivitas rohani, jasmani, dan sosial. Selanjutnya adalah pandangan Islam tentang sakit dan penyakit. Di hadapan Allah, orang yang mengalami penyakit atau sedang dalam keadaan sakit justru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah yang dimana berbunyi, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melaukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dari hadis ini bisa disimpulkan ya bahwa kita ketika sakit itu alangkah lebih baiknya berprasangka baik pada Allah, berhusnuzon kepada Allah, karena ketika Allah menimpa penyakit atau ketika kita sakit, itu kehendak Allah, dimana Allah ingin menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita ketika kita sakit. Jadi ketika kita sakit itu berpositif thinking lah, berhusnuzon lah, dan berpikiran baik, berprasangka baik kepada Allah. Justru jangan mengeluh dan berbanyak istighfar. Justru kita juga harus bersyukur ketika kita sakit. Itu berarti Allah masih sayang sama kita. Itu berarti Allah ingin menguji kita dengan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita diberikan ujian berupa sakit. Dan istilah sakit, sembuh, dan sehat dalam Al-Quran secara berurutan dapat didasarkan pada kata maradi, syifa, dan salim. Dalam Quran surat Al-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi ketika kita sakit, maka Allah pasti akan menyembuhkan. Ketika kita sakit pasti ada solusinya, pasti ada obatnya. Dokter itu hanya perantara yang menyembuhkan, pada akhirnya tetaplah Allah. Jadi yaitu tadi balik lagi bahwa ketika kita sakit harus berprasangka baik kepada Allah. Dapat diambil pelajaran dari ketika kita sakit. Jadi ketika kita sakit, atas izin Allah, Allah pasti menakdirkan kesembuhan gitu. Dan ketika kita sakit itu sendiri juga terkandung pahala sebenarnya, karena Allah menguji keimanan kita gitu ketika kita sakit. Jadi kalau kita berpositif thinking, kalau kita berhusnuzon sama Allah ketika kita sakit, insya Allah itu akan menjadi berkah dan pahala sendiri gitu. Selanjutnya adalah hikmah orang sakit. Ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu menjelaskan bahwa ada dua keadaan dalam diri manusia, yaitu kesenangan dan kesedihan. Dua keadaan itu dapat membedakan mana orang yang termasuk beriman dan yang tidak beriman. Nah, kalau orang yang beriman ketika mendapat kesenangan selalu bersyukur, dan ketika mendapat kesedihan atau musibah gitu dia akan selalu bersabar gitu. Beda lagi kalau dia nggak beriman ya, karena syukur ketika kita mendapat kesenangan atau sesuatu yang enak gitu, itu gampang dilakuin. Tapi ketika kita mendapat musibah, sesuatu yang gak mengenakan, mendapat ujian, dan kita tetap bersyukur, kita tetap sabar, itu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan, dan hanya orang beriman yang bisa melakukannya. Nah, hikmah daripada sakit itu salah satunya adalah sakit menggugurkan dosa. Penyakit yang diderita setiap orang hamba akan menjadi sebab diampuninya dosa yang telah dilakukan, termasuk dosa-dosa setiap anggota tubuh kita sendiri. Nah, tapi bukan berarti karena ketika sakit dosa-dosa kita jadi dihapus itu kita nggak ibadah gitu, nggak gitu ya konsepnya. Jadi yang dimaksud dihapus dosa-dosanya tuh ketika seseorang sakit
dia tetap berhusnuzon, tetap berprasangka baik sama Allah, dan dia juga tetap beribadah, mengisi waktunya ketika sakit itu tetap beribadah. Nah, itu baru bisa dapat hikmah dari Allah atas penyakitnya itu, berupa digugurkan dosa-dosanya ketika sakit gitu. Jadi bukan berarti mentang-mentang dia sakit dosa-dosanya dihapusin, nggak ibadah gitu, nggak kayak gitu. Nah, meskipun gitu, kita sebagai manusia ketika sakit itu berikhtiar tetap ya, harus, maksudnya gimana, maksudnya ada usaha untuk berobat, meskipun Allah pasti akan menyembuhkan dengan kehendaknya jika Allah berkehendak, tapi kita sebagai manusia juga harus berusaha buat sembuh, salah satunya dengan berobat. Tapi berobatnya juga harus dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, jangan berobat ke dukun, ke paranormal, atau ilmu sihir, dan jangan pakai barang-barang yang haram kayak keris, kamar, apapun itu gitu, karena nanti jatuhnya jadi syirik ya. Hikmah sakit yang kedua adalah sakit mendatangkan pahala. Sebenarnya sehat sama sakit itu hal yang sama gitu, hal yang bisa jadi susah dan sedih, gembira dan bahagia, kaya dan miskin, semuanya pasti bisa ngalamin. Semuanya merupakan ujian dari Allah bagi yang menerimanya, karena manusia selalu diuji dalam hal yang mereka sukai maupun yang tidak mereka sukai, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang bunyinya seperti ini. Dan menurut Ibnu Abbas, sakit adalah ujian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji manusia dengan kesulitan dan juga kemudahan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan, yang halal dan haram, ketaatan dan kedurhakaan, serta petunjuk dan kesesatan. Dan menurut Ibnu Jarir juga mengatakan bahwa cobaan-cobaan seperti tersebut di atas, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, agar manusia menjadi sadar dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri kepada Allah, serta bertaubat atas segala dosa yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, sakit adalah sebab seseorang memperoleh pahala besar. Syaratnya apabila orang tersebut bersabar dan ridho dengan apa yang menimpanya, serta meminta pahala kepada Allah, dan juga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah sakit yang ketiga adalah sakit melatih nurani. Memiliki penyakit atau berada dalam kondisi sakit pada hakikatnya akan mengantarkan seseorang untuk bisa melatih nuraninya. Sakit bisa menjadi obat bagi orang yang punya penyakit sombong misalnya, dan bangga diri dari hati pencari ridho Allah. Sakit juga bisa membuat orang tahu manfaat sehat gitu. Jadi ketika kita sakit, oh iya sakit tuh nggak enak, jadi ketika bisa menjadi reminder, bisa jadi pengingat kita gitu, selama ini aku sehat tapi aku nggak bersyukur gitu. Jadi ketika kita sehat pun jadi harus bersyukur, harus banyak berdoa supaya sehat terus, sehat selalu, supaya bisa ibadah dengan maksimal gitu. Ketika kita sakit tuh pikirnya harus kayak gitu, harus bersyukur ya selama ini udah dikasih sehat, karena sakit tuh nggak enak, bisa jadi reminder juga dan bisa menjadi hal belajar gitu dari sakit yang kita derita misalnya. Selain itu, ujian merupakan wujud cinta Allah kepada suatu kaum ya. Jadi ketika kita sakit itu tandanya Allah masih sayang sama kita, masih cinta sama kita gitu. Tinggal kita tingkatin ibadahnya. Kenapa gitu, kita bisa sakit berarti Allah masih sayang sama kita sebagai hambanya, jadi harus bersyukur. Topik yang dibahas selanjutnya adalah kemudahan bagi orang sakit. Syariat Islam dibangun atas kemudahan, artinya segala sesuatu yang dibuat itu pasti dimudahkan, pasti memudahkan umatnya untuk dilakukan. Salah satunya orang sakit aja juga dimudahkan. Kita ambil contoh dimudahkan dalam berwudu gitu. Ketika orang sakit pengen beribadah, sholat gitu misalnya, pasti lebih dahulu berwudu kan. Nah tapi ketika kondisinya nggak memungkinkan untuk berwudu, kena air gitu misalnya, kulitnya jadi luka atau nggak boleh kena air, itu boleh nggak berwudu dulu gitu, boleh tayamum dulu. Kalau sekiranya kata dokter, oh ini luka di siku kamu nggak boleh buat kena air nih, bisa pakai
plaster dulu dibalut atau pakai gips itu nggak apa-apa kalau seenggaknya nggak terlalu beresiko gitu, atau sekali dibasuh nggak apa-apa. Tergantung kondisi penyakitnya masing-masing. Dan kalau nggak memungkinkan juga nggak boleh kena air sama sekali, meskipun itu cuma udah pakai gips atau plaster, atau nggak boleh kena air sekalipun nggak boleh, maka boleh tayamum alias dipermudah sama Allah gitu bagi orang sakit dalam beribadah. Nah, tapi ketika orang sakit itu tayamum, syaratnya adalah tetap ya harus suci dari yang namanya najis gitu, dari segi tempat maupun segi jiwa raga gitu, segi jasmaninya, fisiknya. Nah, terus gimana nih sholat bagi orang yang sakit? Nah, kalau sholat itu bagi orang sakit sekalipun harus dan wajib hukumnya untuk dikerjakan, karena kan sholat itu ibadah yang wajib ya. Di Islam juga mempermudah orang bagi yang sakit untuk sholat. Yang pertama, sholat dengan berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, bisa sholat dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, bisa sholat dengan berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, bisa sholat dengan telentang. Dan yang terakhir, kalau nggak bisa keempat-empatnya, yang terakhir bisa sholat dengan bahasa isyarat. Selanjutnya adalah puasa bagi orang yang sakit. Sebenarnya puasa bagi orang sakit itu nggak wajib jika sakitnya itu beresiko ketika ia berpuasa. Misalnya dia sakit, nah kalau dia berpuasa sakitnya jadi lebih parah atau fatal gitu, itu boleh nggak puasa dulu, tapi dengan syarat ketika dia udah sembuh total gitu, dia harus membayar puasa yang kemarin, utang puasa dia selama sakit itu. Yang dia nggak puasa selama sakit itu harus dibayar di kemudian hari dengan tuntas puasanya gitu. Nah, selanjutnya yang dibahas adalah hidup sehat ala Rasulullah. Rasulullah itu kan panutan setiap umat manusia, umat muslim ya. Semua yang ada di Rasulullah itu semuanya baik gitu, dan terpuji untuk kita tiru. Termasuk salah satunya adalah hidup sehatnya Rasulullah gitu. Kan sebelum sakit itu mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Nah, salah satunya adalah dari mulai hidup sehat gitu. Nah, kita bisa ambil contoh dari yang pertama, aktivitas harian Rasulullah. Dimulai kebiasaan Rasulullah itu suka bangun di sepertiga malam, dimana menurut pakar kesehatan bahwa udara di sepertiga malam itu masih bersih karena belum ramai gitu ya, masih sepi dan masih belum kotor dari zat-zat lain. Nah, itu salah satu contoh pertama, yaitu bangun di sepertiga malam. Rasulullah juga mengajak umatnya untuk bangun lebih awal, untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Jadi kurang-kurangin yang namanya begadang, terus bangun kesiangan sampai nggak sholat subuh, itu sangat nggak sehat lah, nggak bagus gitu. Rasulullah tuh mengajarkan kita untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal, tidur nggak berlebihan dan juga tidur nggak kekurangan, jadi tidur secukupnya. Dan Rasulullah juga sebelum tidur itu berdoa, begitu juga dengan bangun tidur juga berdoa, kan ada ya doanya. Oh ya, Rasulullah juga cara tidurnya pun ada sunnahnya, yaitu miring ke kanan ya. Itu cara tidur Rasulullah, itu dipercaya posisi yang lebih sehat dan lebih bagus buat tidur. Posisinya adalah miring ke kanan. Dan untuk menjaga kesehatan mulut dan giginya, pada pagi hari itu Rasulullah rutin biasa memakai siwak. Siwak tuh sekarang produknya udah banyak ya, di Pepsodent, di odol-odol Indonesia juga ada. Usahain kalau mau sikat gigi itu yang ada mengandung siwak, karena itu sunnah Rasulullah. Karena di siwak itu mengandung fluor yang sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan gigi dan gusi. Nah, kalau tadi dari cara tidur Rasulullah, selanjutnya adalah pola makan Rasulullah. Rasulullah biasanya pagi-pagi itu makannya air putih dicampur madu. Madu itu salah satu makanan kegemaran Rasulullah, karena madu itu khasiatnya udah terkenal banget baik dan bagus ya untuk kesehatan tubuh. Nah, terus Rasul juga nggak pernah makan dingin dan panas dalam waktu yang bersamaan, juga nggak pernah makan daging dan ikan dalam waktu yang bersamaan. Dan setelah makan itu usahain jangan tidur, apalagi habis makan terus tidur malam, itu nggak boleh karena tidak bagus buat jantung gitu.
Selain itu, Rasulullah juga rutin suka makan 7 butir kurma ajwa yang matang, menjadi kebiasaan Rasulullah menjelang siang. Pola hidup sehat selanjutnya ala Rasulullah adalah olahraga, dimana Rasulullah itu gemar banget olahraga yang bisa dilakukan pada zaman beliau. Yang pertama itu salah satunya adalah lari. Para sahabat terbiasa melakukan perlombaan lari cepat dan Nabi mengizinkannya sebagai sunnah takririyah. Jadi olahraga lari itu merupakan sunnah dari Rasulullah dan bisa menjadi salah satu tips buat hidup sehat. Olahraga yang kedua yang biasa lakuin Rasulullah adalah bela diri. Rasulullah pernah bergulat dan bela diri dengan seorang laki-laki yang bernama Rukanah yang terkenal dengan kekuatannya. Olahraga selanjutnya yang seperti kita tahu adalah memanah. Tapi dengan syarat olahraga memanah ini dilarang untuk memanah hewan atau membunuh ya. Jadi pure olahraga hidup sehat ini untuk kehidupan sehat aja gitu, jangan sampai untuk hal-hal yang menyimpang ya, hal-hal yang dosa gitu. Olahraganya adalah memanah. Olahraga selanjutnya adalah bermain anggar, dan olahraga yang terakhir adalah berkuda. Jadi itu merupakan salah satu hidup sehat Rasulullah ya, mulai dari kebiasaan bangun tidurnya, pola makannya, olahraganya. Itu kalau kita terapin dan kita rutinkan untuk badan kita gitu, itu benar-benar seimbang banget, mulai dari sehat jasmani, sehat rohani, insya Allah. Jasmani mulai dari pola makan tuh yang terutama, untuk gak makan sembarangan, disertai juga dibarengin juga dengan olahraga, disertai juga dengan tidur yang teratur, tidur yang cukup, tidur yang tepat, dan yang pasti dengan Al-Quran untuk kesehatan rohani kita pastinya itu. Oke, itu dia video bedah buku Fikih Ibadah Orang Sakit, buku oleh Pak Uut Gufron. Jadi kesimpulannya di buku ini menjelaskan tentang pandangan Islam tentang sakit dan penyakit gitu, mulai dari gimana Islam menanggapi dan pandangan Islam tentang penyakit dan orang sakit, dan juga cara pencegahnya, jenis-jenis penyakit juga ada di buku ini, dan gimana Islam mempermudah orang sakit dalam beribadah. Juga banyak firman-firman Allah di dalam buku ini, begitu juga dengan hadis, pandangan-pandangan ulama, pandangan-pandangan ahli agama, pandangan sahabat Rasulullah, dan juga ada pola hidup sehat ala Rasulullah juga ada di buku ini. Dan yang terakhir di sini, di buku ini juga menjelaskan doa-doa Nabi gitu. Jadi intinya kesimpulannya di buku ini ya, di pandangan Islam sakit itu adalah ujian yang seharusnya kita syukuri, bukan untuk di mengeluh gitu, karena ketika kita sakit Allah menggugurkan dosa kita gitu. Dan bukan berarti karena Allah menggugurin dosa kita, ketika kita sakit kita jadi nggak beribadah, itu bukan begitu. Justru kita harus tetap beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah ketika kita sakit, apalagi ketika kita sehat gitu. Jadi intinya harus banyak bersyukur sih, banyak Quran juga, baca Al-Quran supaya penyakit yang di dalam diri kita, dalam hati kita kayak sombong, iri, dan lain-lainnya itu juga bisa diobati dengan membaca Al-Quran. Pola hidup sehat juga penting, kita ada kalanya lebih baik untuk mengikuti pola hidup sehat ala Rasulullah, itu benar-benar bagus banget ya, mudah juga untuk diterapkan kehidupan sehari-hari. Itu aja sih mungkin kalau menurut saya. Buku ini udah bagus, saya suka banget bahasanya yang gampang dimengerti, karena kayak lagi ngobrol sama penulisnya gitu, karena bahasanya bahasa orang awam gitu. Di sini juga banyak firman-firman Allah, saya belajar banyak dari buku ini juga. Tapi menurut saya kekurangannya mungkin gak ada ilustrasi sama sekali ya, karena semuanya benar-benar tulisan, karena saya nggak kebiasa sih baca semua tulisan. Minimal ada ilustrasi buat imajinasi atau gambaran sedikit terkait tulisan di buku itu gitu. Mungkin itu aja ya. Pokoknya bukunya menarik untuk dibaca secara keseluruhan, menarik banget, banyak hal-hal, saya belajar banyak hal yang baru juga gitu. Bermanfaat banget, jangan lupa dibaca bukunya. Terima kasih Pak Uuk udah bikin buku yang bermanfaat, dan terima kasih
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Azara. Jadi tugas agama saya UTS sudah selesai, Pak. Terima kasih.